Jenaka. Selin menatap mereka semua dengan tatapan terkejut dan benar-benar tidak tahu kalau masa lalu mereka sungguh menyakitkan, bahkan lebih menyakitkan dari kehidupannya. Secara logika, kehidupan Selin justru lebih baik dibandingkan dengan kehidupan mereka di masa lalu. Selin adalah seorang wanita karir yang mandiri, dia memiliki kafe dan beberapa bisnis kos-kosan. Selin juga memiliki orang tua yang lengkap dibandingkan dengan mereka yang bahkan ada yang tidak tahu siapa orang tuanya, ada yang dijual orang tua sendiri, ada yang ditolak, ada yang bercerai, ada yang tak tahu siapa orang tuanya sama sekali dan sebagainya. Wanita itu jadi merasa bersalah karena membandingkan dirinya dengan yang lain. Fakta tentang keluarga Park juga cukup mencengangkan bagi dirinya. Kau tahu tidak, kami bahkan hampir kehilangan Luna saat dia melahirkan si kembar. Tapi karena kepercayaan Gama, si kembar dan yang lain kembali bersama kita. Jika tidak, kamu mungkin tak akan pernah bertemu dengan si cerewet itu, ucap Andin. Aku jadi merasa malu dengan diriku sendiri, ucap Selin yang tak lagi berani memandang mereka. Selin, dengarkan aku. Kalau kamu memang punya perasaan tulus pada Bima, maka kejar dia dan ikat dia bersamamu. Perjuangkan pernikahanmu dan jujur dengan perasaanmu, ucap Mika sambil menatap Selin dengan serius. Jangan ragu Selin, kau adalah bagian keluarga kami. Kami yakin kau pasti berhasil untuk meluluhkan hati Bima, tambah Ken. Selin membangun kembali percaya dirinya. Dia mengangguk setuju dan akan memperjuangkan perasaannya pada Bima dan tak akan mundur untuk mempertahankan pernikahan mereka meskipun dia tidak tahu kalau Bima punya perasaan atau tidak padanya. Yang penting saat ini adalah Selin menyatakan perasaannya dan memperjuangkan pernikahannya meskipun dia belum tahu pasti bagaimana perasaan Bima. Setelah berbincang-bincang mereka, Selin pamit keluar rumah karena dia harus menyelesaikan beberapa pekerjaannya. Mereka menatap kepergian Selin. Kurasa sebentar lagi kita akan mendengar tangisan Bima atau Selin Junior. Hahaha. Celutuk Mika sambil tertawa. Mereka semua berharap hal yang sama meskipun yang dikatakan Mika agak ambigu di telinga. Mami, Dedi, Bima Junior, di mana Alel mau ketemu? Celutuk Aurel yang mendengar pembicaraan mereka sedari tadi, dan tentu saja sebenarnya mulutnya sudah gatal, ingin mengoceh tentang ini. Itu tapi maminya yang paham dengan sifat tengil yang mendarah daging di tubuh anaknya, malah asik terus-menerus menyuapi Aurel dengan potongan jeruk. Mereka semua menatap Aurel jika biasanya Baby C yang ribut menanyakan ini itu. Pada mereka sekarang giliran Baby Aurel yang heboh. Oh, itu dibuat dulu sayang sama Dedi dan Mommy, ucap Mika yang malah mendapat tatapan panik dari sahabat-sahabatnya. Dibuat? Aurel mau ikut buatnya, boleh kan? Seru Aurel dengan senyum merekat di wajahnya. Nggak boleh sayang, itu dibuat dengan turun lembah, masuk gua, naik gunung, dan menyeberangi jembatan panjang. Jadi Aurel nggak boleh ikut? Celutuk Mika sambil menggerakkan tangannya persis seperti Aiden di masa lalu yang menjelaskan kejadian 21 ke atas di hadapan mereka. Kenapa aku jadi dejavu ya? Ucap Andin. Mereka geleng-geleng kepala dengan sifat Mika yang benar-benar ketularan nyeleneh dari suaminya. Kalau gitu Mami dan Papi lakukan juga biar ada Papi Junior, celutuk Aurel yang malah membuat mereka semua tertawa. Kalau itu tiap malam pasti dong sayang, tapi belum ada Papi Juniornya. Celutuk Mika tanpa malu sama sekali padahal yang lain sudah terkikik mendengarkan percakapan antara ibu dan anak itu. Oh, pantesan tiap malam Mami Papi selalu Tulus bilang lagi berarti lagi naik gunung ya Mami. Celutuk Aurel dengan wajah polosnya. Wah, hahaha, astaga Aurel, Mika, Mereka tertawa terbahak-bahak mendengar percakapan ambigu itu. Astaga, keluarga Maurer memang benar-benar sesuatu. Mika sendiri memasang wajah malu, anaknya benar-benar mewarisi sifat dari papi dan maminya. Cepat-cepat Mika menutup mulut Aurel agar tidak berkata yang tidak-tidak lagi. Ya ampun Kak Mika, kok baby Oil sampai tahu? Wah, Andin tertawa terbahak-bahak. Mika kalau lagi tuh lihat-lihat baby dong, udah tidur apa belum? Untung baby C nggak di sini bisa mampus kita diwawancarai. Celetuk Rose. Udah jadi malu, cicit Mika yang wajahnya sudah semerah tomat karena celetukan anaknya sendiri. Sementara itu di rumah kerjanya, Alex tengah berjalan dengan karyawannya tentang proyek mabel yang sedang mereka kerjakan saat ini. Usaha dan bisnis Alex benar-benar berkembang pesat bahkan dikenal sampai mancanegara. Alex terkenal sebagai seorang presidir yang dingin dan tegas, namun bagi sahabat-sahabatnya dia hanya seorang pria tengil yang suka bercanda dan menjahili teman-temannya persis seperti Aiden dan Luna. Dalam pekerjaan Alex adalah orang yang profesional, dia tidak memandang apakah itu perempuan maupun laki-laki. Jika mereka salah, maka dia akan menghukum mereka, dan hukuman yang paling parah adalah langsung dipecat di hari mereka melakukan kesalahan yang telah berulang-ulang. Rumah kerjanya itu adalah rumah kerja yang sengaja dia bangun dalam bentuk bangunan formal agar pekerjaannya merasa nyaman tanpa terbebani dengan situasi kantor yang formal.
Jika melihat ke dalam rumah kerjanya, kita dapat melihat berbagai macam perabotan yang sudah dirakit dengan berbagai model yang siap dikirimkan kepada pelanggan yang didistribusikan kemana saja. Alex duduk di bagian paling ujung meja panjang, sedangkan anggotanya duduk di sisi kiri dan kanan Alex dengan laptop dan kertas-kertas yang terletak di atas meja berisi tentang ukuran-ukuran dan grafik mengenai proyek mereka. Alex memiliki seorang sekretaris yang cukup seksi, namun itu tidak pengaruh bagi Alex. Justru dia sering menyindir pakaian sekretarisnya yang dapat dikatakan terlalu terbuka untuk karyawan yang bekerja di perusahaan mebel seperti ini. Dalam sebulan ini kita harus mencapai target produksi yang sudah tertera dalam jadwal. Oleh karena itu, mohon kerjasama untuk melakukan yang terbaik, ucap Alex sambil berdiri. Tampaknya rapat mereka akan segera selesai. Sebenarnya ini bukan rapat formal, hanya sekedar mengulang agenda mereka untuk mengingatkan para karyawan. Baik, silakan bekerja dan lakukan yang terbaik, ucap Alex menutup dokumen di depannya. Baik, Pak, jawab mereka yang langsung mengambil bagian pekerjaan mereka masing-masing. Alex kembali duduk di meja panjang itu sambil memeriksa ponselnya apakah ada pesan dari istri cantiknya, namun sampai saat ini belum ada pesan. Padahal tadi pagi dia pergi bekerja tanpa diurus Paknya yang masih terlelap. Hal ini justru membuat dirinya khawatir. Pak, apa Bapak bisa ajari saya menyelesaikan dokumen ini? Saya sedikit bingung, ucap sekretaris Alex yang biasa disapa Chika itu. Alex melihat dokumen yang dimaksud, namun Chika membuat dirinya benar-benar kesal karena wanita itu berdiri terlalu rapat dengan tubuhnya, belum lagi buah dadanya sudah mau tumpah keluar karena pakaiannya terlalu ketat. Membuat Alex geram sendiri. Sayang, panggil seseorang yang suaranya sangat familiar di telinga Alex. Ia apanya tiba di kantor Alex tepat saat Chika mencoba menggoda suaminya. Sontak Alex berdiri dan sedikit mendorong wanita itu ke belakang dan bruk, Chika terjatuh ke lantai, namun Alex tak menghiraukan. Chika malah mendapatkan tawa ejekan dari teman sekantornya. Sialan kau Panya, kenapa kau datang saat aku hampir berhasil? Kau itu hanya perempuan mandul, umpat Chika dalam hatinya. Anya, ucap Alex yang langsung berlari menghampiri istrinya, tampak wajah Panya sedikit pucat, entah dia sakit atau kelelahan.